Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang keracunan makanan. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini aku pengen cerita ya kejadian nyata ya. Jadi dulu aku pernah keracunan ikan tongkol. Nah, jadi di sini buat kalian mudah-mudahan yang ngeklik video ini jadi nambah ilmu, jadi nambah wawasan. Jadi penanganan pertama ketika kalian keracunan makanan itu bagaimana. Nah, jadi di sini nanti aku akan jelaskan ya. Nah, jadi di sini sebelum aku ngejelasin panjang lebar, di sini aku mau cerita ya awal-awalnya kenapa aku bisa keracunan ikan tongkol. Nah, jadi sebenarnya waktu itu aku beli ikan tongkol di warung. Nah, jadi berhubung aku itu waktu itu rumahnya jauh dari pasar, jadi aku beli di warung. Dan ikan tongkolnya itu nggak bau, mohon maaf, kayak bau ikan yang udah lama itu enggak. Jadi dia itu nggak berbau. Terus aku goreng, terus aku konsumsi. Dan aku di dalam hati aku teh mikirnya gini, ini kenapa ikan rasanya kayak tawar. Jadi sarinya itu kayak udah nggak ada. Terus kan kalau misalkan ikan tongkol itu kan kalau dimakan sama nasi itu kan kayak nagih ya, jadi kayak kita pengen nambah lagi. Terus biarpun hanya secuil dikasih nasi itu rasanya udah enak gitu kan ya. Nah, waktu itu ikan tongkolnya waktu aku konsumsi dia tuh bener-bener kayak tawar. Aroma-aroma ikan tongkolnya itu bener-bener udah nggak ada. Dan setelah aku kejadian itu aku baru berpikir ya, jadi ikan tongkol itu mungkin dikasih pengawet. Jadi meskipun udah lama dia itu nggak bau, dan posisinya ikan itu udah mengandung bakteri atau semacam apalah itulah ya, yang bisa membuat kita menjadi keracunan. Nah, terus kemudian aku makan ikan tongkol. Untung waktu itu suamiku belum nyobain ikan tongkol itu. Terus si Bintang posisinya waktu itu umurnya sekitar hampir 2 tahunan lah ya. Dan aku sempat kepikiran pengen nyuapin Bintang pakai ikan tongkol. Nah, kayak gitu. Dan untungnya alhamdulillah si Bintang tidak aku kasih ikan tongkol itu. Dan ikan tongkol itu bener-bener aku konsumsi sendiri. Nah, setelah 1 jam, aku mengonsumsi ikan tongkol itu ya, aku itu merasakan sakit kepala sangat hebat. Jadi bukan gatal-gatal, bukan yang pusing, bukan, tapi sakit kepala. Nah, jadi di sini buat kalian perlu diperhatikan saat kalian mengonsumsi makanan, jika efeknya itu langsung pusing atau langsung gatal-gatal, segera kalian hentikan, jangan dikonsumsi lagi dan dicari tahu. Nah, kayak gitu. Nah, posisinya itu aku pusing banget ya kan, jadi bukan pusing pengen muntah, bukan, terus bukan pusing kayak sakit juga bukan, tapi sakit kepala sangat hebat. Nah, jadi buat kalian yang pernah ngerasain hipertensi, jadi kayak aku kan darah tinggi ya kan, jadi darah tinggi itu pusingnya itu pusing sakit menurut aku. Jadi bukan pusing kayak ngegleyeng gitu, enggak, tapi pusing sakit. Dan waktu keracunan makanan ikan tongkol itu bisa bayangin ya, aku sakit kepala 3 kali lipat dari rasa sakit kepala waktu aku hipertensi. Bisa bayangin ya, itu sakitnya bener-bener sakit banget. Dan di sini untungnya di rumah aku punya obat masih satu, yaitu Oskadon. Nah, jadi di sini aku bener-bener nggak mempromosiin suatu merek ya, cuman kebenaran di rumahku waktu itu ada Oskadon. Dan aku minum Oskadon itu langsung aku minum. Setelah berapa menit aku baru ngerasain mual. Nah, terus suamiku itu ngebantu aku biar aku muntah semua ya. Jadi lehernya sini dipijit-pijit kayak gitu, dan alhamdulillah itu muntah semua. Nah, jadi di sini kesimpulannya waktu itu kalau aku nggak mengonsumsi obat pereda nyeri sakit kepala, mungkin aku nggak apa sih namanya, nggak muntah, dan itu menurut aku bahaya banget. Nah, cuman kalau misalkan menurut yang pernah aku baca, jadi kalau misalkan kalian sedang keracunan, kalian bisa mengonsumsi minuman yang banyak. Nah, itu posisinya kalau kalian ngerasain muntah-muntah ya kan, takut cairannya itu berkurang, jadi kalian minum yang banyak. Atau kalau misalkan kalian keracunan makanan, efeknya itu kalian diare.
Nah, kalian perlu minum yang banyak sebelum kalian berobat. Nah, kayak gitu ya. Cuman kalau yang aku rasain keracunannya itu bener-bener sakit kepala. Bukan pusing ya, sakit, bener-bener sakit sesakit-sakitnya. Dan aku nggak ngerti ya waktu itu, kalau misalkan aku nggak konsumsi obat itu, aku ngerasa aku mungkin bisa pingsan ya. Jadi posisinya bisa nggak sadar diri karena itu rasanya sakit banget. Yang aku inget tuh bukan pusing mual, bukan, tapi sakit kepala hebat. Dan alhamdulillahnya setelah aku mengonsumsi obat itu beberapa menit, aku langsung bisa muntah-muntah, pusingnya langsung hilang, keluar keringet dingin bener-bener waktu itu. Terus alhamdulillah aku nggak nyampe berobat, pusingnya udah hilang, badan aku juga nggak apa-apa. Dan alhamdulillah banget pokoknya. Dan yang aku nggak bisa bayangin kalau misalkan aku nggak konsumsi obat Oskadon itu, posisinya aku ngerasain sakit kepala hebat, mungkin aku bisa pingsan ya. Itu tuh bener-bener sakit kepalanya tuh bener-bener sakit kepala banget. Nah, jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa keracunan makanan, kalau efeknya diare, kalian bisa langsung minum air putih yang banyak. Kalau misalkan kalian efeknya muntah-muntah, kalian bisa minum air putih yang banyak. Terus kalian bisa konsultasi ke dokter setelah itu. Nah, cuman kalau misalkan kalian ngerasain sakit kepala hebat, bener-bener hebat, dan tolong jangan didiemin ya. Nah, kalian bisa mengonsumsi obat sakit kepala itu. Terus misalkan kalian udah bisa muntah, itu kalian bakalan mereda sakit kepalanya. Cuman kalau posisinya di rumah tidak ada obat atau apapun, kalian sebaiknya segera ke dokter. Nah, kayak gitu ya. Jadi posisinya itu sakit kepala hebat dan nggak ngerasa mual, muntah itu enggak. Nah, cuman waktu itu karena aku udah mengonsumsi obat, langsung aku bisa mengeluarkan makanan itu. Nah, kayak gitu. Itu perbedaannya gitu. Jadi dari kejadian yang orang-orang alamin, jadi kalau misalkan kalian keracunan makanan, ada yang diare, ada yang mual muntah, ada yang sakit kepala, ada yang gatal-gatal. Nah, cuman kalau yang sakit kepala itu bener-bener sakit banget. Sakit banget. Dan aku saranin kalian langsung pergi ke dokter. Nah, kayak gitu. Cuman kalau misalkan posisinya udah malam atau udah bener-bener kalian nggak ngerti harus bagaimana, aku menyarankan kalian bisa minum Oskadon. Nah, kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan minum obat Oskadon atau obat pusing lainnya tidak ada efek apapun, tolong kalian segera ke dokter. Nah, karena kenapa? Keracunan makanan itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya dan bisa mematikan. Dan aku nggak bisa bayangin ya, waktu itu malam-malam ya. Jadi posisinya sekitar jam 11-an gitu. Warung-warung juga udah tutup, tapi aku ngerasain kepala yang sakit kepala yang sangat hebat. Dan aku langsung minum obat Oskadon itu. Terus langsung aku bisa muntah dan sakit kepalanya itu bener-bener langsung sembuh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini buat kalian, ini adalah pengalaman aku ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa keracunan makanan, kalau misalkan pusing atau sakit kepala, kalian bisa minum obat pereda nyeri sakit kepala. Cuman kalau misalkan tidak ada efek apapun setelah minum obat sakit kepala, tolong kalian ke dokter karena keracunan itu sangat berbahaya. Nah, kayak gitu ya. Jadi paginya nih ya, aku pergi ke warung itu dan aku ngasih tahu ke yang punya warung. Aku bilang, "Ibu, semalam aku hampir mati gara-gara makan ikan tongkol itu. Tolong ikan tongkol itu jangan dijual belikan lagi." Nah, kayak gitu. Soalnya kenapa? Itu tuh bener-bener membahayakan banget. Soalnya ikan tongkolnya itu posisinya kayaknya udah lama, cuman karena dikasih pengawet, jadinya dia itu nggak berbau. Nah, kayak gitu. Nah, untuk penjualnya dia nggak tahu apa-apa, soalnya kan dia belanjanya di pasar. Dia nggak ngerti barang yang bagus yang mana, itu dia nggak paham juga karena dia nggak mengonsumsinya, karena dia hanya menjual. Posisinya barangnya kelihatannya bagus, nggak taunya si tongkol itu udah mengandung bakteri yang bisa membuat orang lain keracunan. Nah, kayak gitu. Terus si penjualnya itu bilangnya gini, "Ya Allah, untung si Mbak nggak apa-apa ya. Kalau misalkan si Mbak kenapa-napa, aku bisa ketempuhan," kata dia gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian lagi makan ikan tongkol, rasanya itu udah kayak tawar, kayak apa sih namanya? Kayak udah sarinya tuh kayak nggak ada. Tolong jangan diterusin lagi. Soalnya kenapa?
bisa jadi gara-gara ikan tongkol itu kalian bisa keracunan. Ini adalah pengalaman pribadi aku, dan aku nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Ini bener-bener kenyataan yang aku alamin. Aku ngerasa hampir mati gara-gara aku makan ikan tongkol itu. Nah kayak gitu. Nah pokoknya aku nggak menyarankan kalian minum obat pereda nyeri ya, cuman pengalaman pribadiku itu aku minum Oskadon langsung aku bisa muntah, terus pusingnya juga hilang dan nggak sampai aku dirawat atau ke dokter. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini pelajaran banget buat kalian mengonsumsi ikan-ikanan seperti ikan tongkol dan yang lainnya. Karena kenapa, kita tuh kadang ngelihat barang itu dari fisiknya kan, kita nggak tahu barang itu ada pengawetnya atau barang itu kenapa kita nggak tahu. Yang jelas itu tuh bener-bener apa sih namanya, kelihatannya tuh bagus. Nah jadi untuk keracunan makanan semuanya bisa ngalamin ya, karena kita tuh kadang nggak ngerti makanannya tuh nggak berbau atau masih kelihatan bagus, nggak taunya dia terdapat bakteri yang bisa membuat kita keracunan. Terusnya lagi di sini kalau efek racunannya misalkan kalian mual muntah, kalian harus banyak minum air putih. Kalau apa sih namanya, kalian keracunannya itu efeknya menjadi kalian diare, kalian harus banyak minum air putih. Itu adalah pertolongan pertama. Terus kalau misalkan kalian efeknya itu gatal-gatal, nah di sini kalau misalkan gatal-gatal aku nggak ngerti solusinya apa. Yang jelas biasanya aku kalau lagi gatal-gatal mandi air panas terus dikasih bedak. Cuman kalau gatalnya itu efeknya itu sangat-sangat luar biasa, sebaiknya kalian pergi ke dokter. Nah biasanya dokter bakalan nyuntik alergi, dan itu efeknya itu cepat dan kalian bakalan bisa sembuh dari gatal itu. Cuman kalau misalkan efek sakit kepala kayak aku menyarankan kalian segera ke dokter. Nah kayak gitu. Cuman untuk pertolongan pertama, kalau misalkan kalian punya obat untuk meredakan sakit kepala, bisa kalian minum biar kalian itu muntah, terus rasa pusingnya itu hilang, terus kalian itu yang di dalam perut tuh bener-bener udah keluar semua. Nah kayak gitu. Cuman kalau efek yang sangat parah biasanya kalian dirawat, karena kalau nggak cepet-cepet itu bener-bener sangat mematikan keracunan itu. Nah jadi di sini aku berharap banget setiap kali video yang aku share ada manfaatnya biarpun sedikit, dan mohon maaf banget cara penyampaian aku tuh kadang belibet ya, ngomongnya itu kadang ngalor ngidul, tapi intinya itu pada intinya mudah-mudahan kalian paham. Dan mohon maaf banget kalau misalkan setiap kali aku bikin video suka ada bintang lewat dan bikin ribet, dan ini kebenaran si bintang lagi tidur ya kan. Jadi aku bisa bikin video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.